desentralisasi Pak Ivan. Oh siap. Ya. Ini Pak Siswandi apa bukan? Iya. Namanya lupa belum diganti. Iya siap. Silakan Bro. Ya, ini kan kita selalu gaungkan desentralisasi ya. Cuman kalau dipikir-pikir bahwa Metaverse itu kan website sebenarnya, melalui DApps kan. Berarti kalau itu website berarti kan ada yang buat. Ya, betul. Nah, betul ya Pak ya. Betul. Dan ada yang mengelola. Jadi, mengelola. Website itu adalah satu-satunya yang sentral. Oh, website satu-satunya yang sentral. Nah, pertanyaan saya kalau nanti tiba-tiba di Metaverse. Ya, kalau websitenya tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Oke, itu sama kalau blockchain itu kan kalau memang uangnya kan ditransfer ke walletnya kita masing-masing tuh. Nah, apakah itu juga nanti ini pertanyaan umum sebenarnya yang paling sering kita temui di lapangan, apakah ini bisa hilang atau enggak gitu aja sebenarnya Pak. Dan website tadi kan termasuk dalam kategori sentralisasi sebenarnya. Betul. Ya, mohon penjelasannya Pak. Ya, oke, thank you pertanyaannya ya. Ini bagus banget ya pertanyaannya. Untuk yang pertama, teman-teman harus tahu di Metaverse itu satu-satunya yang masih sentral adalah websitenya. Nah, website ini sebenarnya untuk penghubung ke smart contract agar interaksinya lebih mudah dilakukan untuk semua orang, baik orang awam sekalipun ya, cuma ngelihat visual, dia tinggal klik-klik dong, terus terkoneksilah dengan smart contract. Nah, smart contract sendiri itu bisa terkonek tanpa menggunakan website, secara manually melalui wallet, ya. Nah, namun itu akan ada coding-codingan khusus ya, registrasi manual. Nah, contoh misalkan kita share-nya itu nanti ke 0x000x1234566xx1 itu ternyata untuk buka level 1 dan lain-lain segala macam seperti itu. Nah, ini sudah dilakukan di project-project sebelumnya. Ketika overload, ketika launching program baru, biasanya dari official akan menyarankan untuk registrasi manual kalau websitenya overload seperti itu. Artinya apa? Ya, artinya sederhananya adalah even tidak ada website pun kita sebenarnya bisa terkoneksi dengan smart contract. Sekarang ini yang full desentralisasinya. Ini yang kekuatan utamanya sebenarnya. Nah, kalau masalah websitenya, ya website ini sendiri, itu yang mungkin ada kemungkinan karena masih sentral, artinya masih ada kemungkinan diblokir oleh pemerintah dan lain-lain segala macam. Tentu saja masih ada teman-teman ya yang namanya website masih sentral seperti itu. Nah, sepahit-pahit dia diblokir sama pemerintah, sebenarnya pakai VPN selesai ya, karena kebetulan saya juga main bisnis di luar negeri yang event di sana adalah legal, tapi di kita ilegal tentu saja ya. Pakai VPN selesai, itu nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan dalam dunia bisnis online sebenarnya websitenya itu adalah ditutup oleh mereka sendiri. Itu yang problem utamanya. Kalau ditutup sama pemerintah tidak ada masalah ya, kita masih bisa pakai VPN sebenarnya. Yang jadi masalah itu ketika mereka menutup websitenya sendiri gitu kan. Nah, alasan mereka menutup websitenya sendiri itu tentu saja kita harus tahu tuh potensi mereka jadi alasan itu apaan. Kebanyakan karena memang untuk meng-close transaksi dan membawa hasil yang mereka pegang saat itu ya. Umumnya adalah seperti itu. Ketika mereka memutuskan tutup websitenya, memang dia mau menyelesaikan bisnis tersebut dan dia bawa hasilnya yang mereka pegang saat itu. Udah tuh selesai, udah nggak ada bisa WD-WD-an lagi kan. Nah, sekarang website Metaverse, mereka hampir nggak punya alasan untuk menutup website ya, karena mereka hampir tidak ada fixed cost besar lagi ke depan. Artinya, ketika mereka masih membiarkan websitenya, potensi mereka menghasilkan akan terus ada. Tapi mereka menutup websitenya, mereka udah nggak akan punya hasil lagi dan nggak ada yang bisa dibawa kabur. Kenapa? Ini menjawab ke pertanyaan kedua. Karena wallet kita itu adalah rekening kripto pribadi masing-masing. Sudah tidak ada urusannya dengan Metaverse ataupun orang lain manapun juga. Yang bisa mengakses wallet kita hanyalah pemilik prase 12 kata, ya, pemilik master key-nya. Nah, itu saja yang bisa 24 jam mengambil ataupun mentransaksikan aset kripto kita. Nah, makanya 12 prase ini nih, teman-teman nih paling penting. Jangan sampai hilang, tidak dicatat ya.
Kalau diingat tuh hampir mustahil. Jangan teman-teman berpikir, saya jago banget inget Pak. Saya inget aja 12 kata, nggak usah dicatat Pak. Saya mah ingetannya dahsyat gitu ya. Nah, lu seminggu, sebulan, setahun nggak inget-inget, itu bisa lupa dan udah langsung. Makanya kenapa Bitcoin itu nggak mungkin harganya sampai jadi nol. Kenapa nggak mungkin? Karena supply-nya terbatas ya, 21 juta. Dan sangat banyak orang yang pegang Bitcoin dari zaman masih 50 perak, itu hilang prasaja. Karena mereka dahulu itu menyepelekan Bitcoin. Ya, waktu harganya masih 50 perak, 1000 perak ya. Oh ya udah gitu ya. Pas tahu sekarang harganya 400 juta, bahkan hampir menembus 1 M dulu ya, waktu lagi naik ya. Itu ya dia, oh saya kehilangan segini dari Bitcoin, lapor ke media dan lain-lain segala macam. 12 prase nggak ada yang bisa bantu, karena 12 prase itu teman-teman bikin di token pocket ya, yang buat itu adalah blockchain, bukan token pocketnya, bukan trust walletnya, bukan SafePol-nya, bukan MetaMask-nya. Mereka hanya aplikasi penampil aset saja. Makanya kalau teman-teman bikin di token pocket hilang, tinggal impor di trust wallet, tinggal impor di SafePol. Safety ini berbeda ketika teman-teman mainnya di DEX ya, desentralisasi exchange. Teman-teman misalkan di toko kripto contoh, atau Indodex atau Binance ya. Ketika Binance, toko kripto atau Indodex itu maintenance, aset teman-teman nggak bisa diapa-apain. Nunggu maintenance itu selesai, karena jatuhnya mereka tuh masih mengelolanya. Yang pegang dompet aslinya adalah mereka. Dompet aslinya, akun teman-teman itu mereka. Makanya kalau di sana maintain, teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau di sini pure 100% teman-teman yang kendalikan. Jadi even misalkan sepahit-pahit yang website yang nggak ada gitu ya, udah metaverse-nya hilang, hasil teman-teman di rekening kripto masing-masing itu nggak akan bisa kemana-mana. Kecuali ada orang tahu, itu doang ya problemnya. Ya paling aman itu aja sih bro. Seperti itu. Mantap. Siap, Aman? thank you. Aman.